Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, sahabat yang dikasihi oleh Allah, sahabat yang baik hati. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat 10 dan 11. Tuhan itu bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Muliakan Tuhan dalam kekudusan. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Epifanias, mengajak seluruh orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan yang digambarkan penuh dengan pengharapan dan sorak-sorai serta bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang tampak dalam perhatian Allah yang besar dalam setiap badai yang telah kita lalui. Tuhan yang dahsyat yang menjadi andalan umatnya. Segala makhluk lain boleh gemetar ketakutan bila menghadapi kedahsyatannya. Tetapi umat Tuhan justru dipenuhi dengan damai sejahtera oleh karena kedahsyatannya itu justru melindungi setiap kehidupan. Kitab Mazmur ini adalah Mazmur pujian. Daud mengawalinya dengan seruan kepada seluruh penghuni surgawi untuk memuji dan sujud menyembah Tuhan Allah. Sebab Tuhan adalah Allah semesta alam. Daud memberikan gambaran betapa besarnya kuasa Tuhan yang dilukiskan secara personifikasi. Suaranya mampu mengatasi segala air, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Suara Tuhan penuh kuasa dan kekuatan. Suaranya mampu mematahkan pohon aras Libanon yang ukurannya sangat besar dan kuat. Dan ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan itu seperti kilat yang menyambar dan menggetarkan padang gurun Kades. Juga rusa betina sampai beranak oleh karena gentar mendengar suaranya. Dan segala sesuatu membuat semua yang ada di baitnya yang kudus menyerukan hormat. Hanya Allah yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat baik di bumi maupun di surga. Di bumi Tuhan menyatakan kedaulatannya atas segala makhluk. Suara Tuhan melambangkan kuasanya yang dahsyat. Dan pemazmur mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Dan firman-Nya mengajarkan agar hidup kita untuk memuliakannya. Hidup yang memuliakan Tuhan membuat hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Epifanias yang artinya penyataan Allah atau Hapapatar Nidibata, alam ciptaan Tuhan juga dapat menunjukkan respon atas penyataan diri Allah. Ketika Allah bersuara maka segala ciptaannya merespon dengan segala yang ada padanya. Melalui alam ciptaan Tuhan ini kita juga dapat melihat kehadiran atau penyataan diri Allah dalam dunia ini. Sering ketika kita menikmati alam, kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Maka pemazmur atau Daud mengajak kita untuk menyatakan atau menyerukan kemuliaan hanya bagi Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Memuliakan Allah dengan sujud menyembahnya dalam kekudusan. Memuliakan Allah melalui segala tindakan akan dapat kita lakukan jika kita mau merendahkan hati untuk sujud di hadapannya. Sehingga Allah sendiri yang menuntun kita untuk hidup kudus di hadapannya. Suara Tuhan yang penuh kuasa yang dapat dikenali oleh seluruh ciptaan Tuhan. Seharusnya juga berkuasa atas kita dalam sujud kita di hadapan Tuhan. Maka suara Tuhan yang penuh kuasa itu dapat semakin kita hayati untuk menuntun hidup kita yang kudus. Tuhan yang penuh kuasa, Dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas segala-galanya.
Ini menjadi kekuatan bagi kita sebab Dialah sumber kekuatan bagi kita. Dalam menjalani tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, terlebih di dalam masa menghadapi masa pandemi ini. Mari kita berserah hanya kepada Allah yang menyatakan dirinya bagi kita melalui segala yang terjadi di sekitar kita. Allah menguatkan kita menjalani setiap hari-hari kita ke depan. Allah juga menghendaki hidup kita adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Apakah mungkin hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera? Bukan hanya mungkin, tetapi hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera jika kita mau hidup di dalam kekudusan dengan sujud menyembah Allah dan menyatakan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Sahabat yang baik hati, mari tetap hidup dengan memuliakan Allah, sujud di hadapan Allah, memohon tuntunan untuk menjalani hidup kudus sehingga dengan demikian kita akan merasakan kekuatan dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas seluruh dunia, atas seluruh ciptaan, terlebih atas kami manusia, orang yang percaya ini. Biarlah hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menganugerahkan kekuatan kepada kami dan damai sejahtera menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.